Setiap hari Pak Wiryo mengantar seorang nenek ke pasar, masalahnya, tidak ada satupun orang yang pernah melihat pasar itu. Dan lebih mengerikan lagi, upah yang ia terima, tidak selalu berasal dari dunia manusia. Penumpang pertama. Pagi itu udara desa masih dingin. Kabut tipis menggantung di antara pepohonan, sementara jalan tanah yang menuju pasar masih tampak sepi. Hanya beberapa pedagang yang mulai mendorong gerobak mereka, bersiap membuka lapak sebelum matahari benar-benar naik. Di pinggir jalan dekat pohon trembesi tua, Pak Wiryo duduk di atas becaknya. Becak itu sudah menemaninya lebih dari 20 tahun. Catnya mulai pudar, bannya kadang harus dipompa setiap pagi, tapi bagi Pak Wiryo, itulah sumber penghidupannya. Pak Wiryo bukan orang kaya. Rumahnya sederhana di ujung desa, berdinding papan dan beratap seng. Namun ia dikenal sebagai orang yang rajin bekerja. Setiap hari sebelum ayam berkokok, ia sudah keluar rumah membawa becaknya, berharap hari itu akan mendapat cukup penumpang untuk membeli beras dan kebutuhan lainnya. Pagi itu terasa berbeda. Entah kenapa suasana terasa lebih sunyi dari biasanya. Bahkan suara burung yang biasanya ramai di pepohonan hampir tidak terdengar. Pak Wiryo menghela napas panjang sambil menatap jalan yang masih kosong. Biasanya di jam seperti ini sudah ada ibu-ibu yang meminta diantar ke pasar desa. Tapi pagi itu tidak ada siapapun. Ia mengusap wajahnya yang mulai dipenuhi garis usia. Hidup sebagai tukang becak tidak selalu mudah. Kadang seharian penuh ia hanya mendapat 1 atau 2 penumpang. Namun ia sudah terbiasa. Baginya, selama masih bisa mengayuh becak, ia masih bisa bertahan hidup. Saat sedang termenung, tiba-tiba terdengar suara langkah pelan dari arah belakangnya. Langkah itu pelan, hampir tidak terdengar jika tidak benar-benar diperhatikan. Pak Wiryo menoleh. Dari balik kabut pagi, terlihat sosok seorang nenek berjalan perlahan mendekatinya. Nenek itu terlihat sangat tua. Rambutnya hampir seluruhnya memutih dan tertutup kerudung tipis berwarna coklat. Ia mengenakan kebaya sederhana dengan kain batik yang tampak seperti model lama. Langkahnya pelan, tetapi anehnya sangat stabil. Tidak seperti kebanyakan orang tua yang berjalan tertatih-tatih. Ketika semakin dekat, Pak Wiryo bisa melihat wajahnya dengan jelas. Keriput memenuhi pipinya, namun matanya tampak tajam dan penuh ketenangan. Senyumnya kecil, seolah menyimpan sesuatu yang tidak bisa ditebak. "Nak, becaknya kosong?" tanya nenek itu dengan suara pelan namun jelas. Pak Wiryo sedikit terkejut, tapi segera mengangguk. "Iya, Nek. Mau kemana?" Nenek itu tidak langsung menjawab. Ia menatap jalan di depan sejenak, seolah sedang memikirkan sesuatu. Lalu perlahan ia menunjuk ke arah jalan kecil yang berada di sisi hutan bambu. Jalan itu jarang dilewati orang karena biasanya hanya digunakan petani menuju ladang. "Antar saya ke pasar," katanya. Pak Wiryo mengerutkan kening. Pasar desa berada di arah yang berlawanan dari jalan yang ditunjuk nenek itu. Namun Pak Wiryo tidak banyak bertanya. Ia sudah terlalu sering bertemu penumpang dengan tujuan aneh. Selama dibayar, ia akan mengantar. "Baik, Nek. Silakan naik," katanya sambil memutar becaknya agar menghadap jalan yang dimaksud. Nenek itu naik ke kursi penumpang dengan gerakan pelan. Anehnya, becak itu hampir tidak terasa bertambah berat ketika ia duduk. Pak Wiryo mulai mengayuh. Roda becak berderit pelan menyusuri jalan kecil menuju hutan bambu. Semakin masuk ke jalan itu, suasana semakin berubah. Pepohonan bambu tumbuh rapat di kanan kiri, membuat cahaya matahari sulit menembus tanah. Angin yang tadinya sejuk kini terasa lebih dingin. Pak Wiryo merasakan sesuatu yang aneh. Jalan ini sebenarnya pernah ia lewati sebelumnya, tapi hari itu terasa berbeda. Terlalu sunyi. Terlalu sepi. Ia sempat menoleh ke belakang. Nenek itu duduk diam tanpa bicara. Hanya tersenyum kecil sambil menatap lurus ke depan. Dan tanpa disadari Pak Wiryo, perjalanan itu akan membawanya menuju sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Jalan yang tak biasa. Roda becak terus berderit pelan menyusuri jalan sempit di antara rumpun bambu yang menjulang tinggi. Pak Wiryo mengayuh dengan ritme yang stabil, meski dalam hatinya mulai muncul rasa aneh yang sulit dijelaskan. Jalan itu sebenarnya tidak asing baginya. Ia pernah melewati jalur ini beberapa kali ketika mengantar petani menuju ladang di balik bukit. Namun pagi ini rasanya berbeda. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Bahkan matahari yang tadi mulai naik, kini hampir tidak terlihat karena tertutup rapat oleh rimbunnya bambu di kanan kiri jalan. Pak Wiryo menelan ludah pelan. Ia mencoba mengusir perasaan tidak nyaman itu dengan terus mengayuh becaknya. Suasana semakin sunyi ketika mereka masuk lebih dalam.
Biasanya di hutan bambu seperti ini masih terdengar suara serangga, burung, atau hembusan angin yang menggerakkan daun-daun bambu. Namun sekarang, tidak ada apa-apa. Hanya suara roda becak yang berputar pelan. Dan suara napas Pak Wiryo yang mulai terasa lebih berat. Ia sempat melirik ke belakang. Nenek itu masih duduk dengan tenang, kedua tangannya terlipat di pangkuan. Matanya menatap lurus ke depan, seolah tahu persis kemana mereka akan pergi. Semakin jauh mereka masuk, jalan tanah itu mulai terlihat berbeda. Tanahnya tampak lebih halus. Tidak ada bekas roda kendaraan lain. Tidak ada jejak kaki manusia. Seolah jalur itu jarang sekali dilewati siapapun. Pak Wiryo merasa aneh. Padahal tadi ia yakin jalan ini adalah jalan yang biasa ia lewati menuju ladang. Namun kini rasanya seperti jalan yang sama sekali baru. Ia bahkan tidak ingat pernah melihat beberapa pohon besar yang kini berdiri di pinggir jalur itu. Pak Wiryo akhirnya memberanikan diri bicara. "Nek, pasar yang nenek maksud itu, masih jauh?" Suaranya terdengar sedikit ragu. Beberapa detik nenek itu tidak menjawab. Hanya ada keheningan yang menggantung di udara. Lalu perlahan, nenek itu tersenyum kecil. "Sebentar lagi, Pak." Jawaban itu singkat. Namun entah kenapa membuat bulu kuduk Pak Wiryo merinding. Pak Wiryo mencoba tetap tenang. Ia menarik napas panjang dan terus mengayuh. Namun kini ia mulai menyadari sesuatu yang lebih aneh lagi. Suara roda becaknya mulai tidak terdengar. Padahal biasanya roda logam becaknya selalu mengeluarkan bunyi khas saat melewati jalan tanah. Sekarang, hening. Seolah roda itu tidak menyentuh tanah sama sekali. Pak Wiryo langsung menoleh ke bawah. Roda becaknya tetap berputar seperti biasa. Namun suara gesekan dengan tanah benar-benar hilang. Pak Wiryo merasakan jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Ia mencoba menenangkan diri. "Mungkin cuma perasaanku saja," gumamnya dalam hati. Namun perasaan itu tidak hilang. Justru semakin kuat. Udara terasa semakin dingin. Dan kabut tipis mulai muncul di antara batang-batang bambu. Jalan di depan mereka tampak semakin gelap meski masih pagi. Beberapa menit kemudian, nenek itu tiba-tiba berbicara lagi. "Pak, berhenti di depan sana." Pak Wiryo mengangkat kepala. Di depan mereka terlihat sebuah area yang sedikit lebih terbuka di tengah hutan bambu. Namun dari kejauhan, tempat itu tampak kosong. Tidak ada bangunan. Tidak ada rumah. Tidak ada tanda-tanda pasar. Pak Wiryo memperlambat kayuhan becaknya. Dalam hatinya muncul pertanyaan besar. Kalau ini bukan pasar? Lalu sebenarnya nenek ini ingin pergi kemana? Dan yang lebih membuatnya tidak tenang. Kenapa jalan ini terasa seperti bukan bagian dari dunia yang ia kenal? Pasar yang tak terlihat. Becak Pak Wiryo akhirnya berhenti di sebuah tanah lapang kecil di tengah hutan bambu. Tempat itu terlihat begitu sunyi. Tidak ada rumah, tidak ada warung, bahkan tidak ada jalan lain yang terlihat dari sana. Pak Wiryo memandang ke sekeliling dengan dahi berkerut. Baginya, tempat ini hanyalah tanah kosong yang dikelilingi bambu tinggi. Namun nenek di belakangnya justru tampak sangat tenang. "Sudah sampai, Pak," katanya pelan. Pak Wiryo semakin bingung. "Pasarnya, di mana, Nek?" Nenek itu tidak langsung menjawab. Ia hanya tersenyum kecil. Nenek itu perlahan turun dari becak. Aneh sekali, gerakannya ringan seperti orang yang tidak memiliki beban sedikit pun. Kakinya melangkah pelan melewati tanah lapang itu. Pak Wiryo memperhatikannya dengan rasa penasaran. Beberapa langkah dari becak, nenek itu tiba-tiba berhenti. Ia menoleh kembali ke arah Pak Wiryo. "Tunggu di sini saja, Pak. Saya tidak lama." Pak Wiryo hendak bertanya lagi, namun kata-katanya tertahan. Sebab saat nenek itu berjalan beberapa langkah ke depan, tubuhnya seperti tertelan kabut tipis. Pak Wiryo mengucek matanya. Ia yakin barusan melihat sesuatu yang aneh. Nenek itu seperti menghilang begitu saja. Padahal di depan sana hanya tanah kosong. Tidak ada pohon besar yang bisa menutupi tubuh seseorang. Tidak ada bangunan tempat seseorang bisa masuk. Namun nenek itu benar-benar tidak terlihat lagi. Pak Wiryo menelan ludah. "Ah, mungkin dia cuma jalan ke belakang bambu," gumamnya mencoba menenangkan diri. Waktu terasa berjalan lambat. Pak Wiryo duduk kembali di becaknya sambil menunggu. Ia mencoba mengalihkan pikirannya dengan memperhatikan sekitar. Angin mulai berhembus pelan di antara bambu. Namun tetap saja terasa aneh. Tidak ada suara burung. Tidak ada suara serangga. Seolah seluruh hutan sedang menahan napas. Beberapa menit berlalu. Pak Wiryo mulai merasa tidak nyaman. Tiba-tiba, dari arah depan terdengar langkah kaki. Pak Wiryo langsung menoleh. Kabut tipis di depan perlahan tersibak. Dan dari sana, nenek itu muncul kembali. Seolah ia baru saja keluar dari tempat yang sebelumnya tidak terlihat.
Yang membuat Pak Wiryo semakin heran adalah kantong besar yang kini berada di tangan nenek itu. Seperti orang yang baru selesai berbelanja. Nenek itu berjalan santai menuju becak. Wajahnya tampak sama seperti sebelumnya. Tenang. Tidak terlihat lelah sedikit pun. Padahal jika benar ada pasar di dalam hutan itu, pasti jaraknya tidak dekat. Nak, sudah lama menunggu, tanyanya. Pak Wiryo menggeleng cepat. Tidak, Nek. Padahal sebenarnya ia sangat penasaran. Namun Pak Wiryo memilih diam. Ia hanya membantu nenek itu naik kembali ke kursi penumpang. Becaknya kembali terasa ringan ketika nenek itu duduk. Hal itu kembali membuat Pak Wiryo heran. Biasanya jika seseorang membawa barang belanjaan, becak akan terasa lebih berat. Namun kali ini, tidak ada perubahan sama sekali. Seolah yang ia bawa bukan barang sungguhan. Sekarang kita pulang saja, Pak, kata nenek itu. Pak Wiryo mengangguk. Ia memutar becaknya perlahan. Namun sebelum mulai mengayuh, nenek itu mengeluarkan sesuatu dari kantong kecil di sampingnya. Ia menyerahkan beberapa lembar uang kepada Pak Wiryo. Ini ongkosnya. Pak Wiryo menerimanya. Jumlahnya jauh lebih besar dari tarif biasa. Pak Wiryo terkejut. Tapi sebelum ia sempat mengatakan apapun, angin tiba-tiba berhembus cukup kencang di antara bambu. Dan entah kenapa, perasaan aneh kembali muncul di dadanya. Perasaan bahwa perjalanan ini belum benar-benar selesai. Upah yang aneh. Perjalanan kembali terasa lebih cepat daripada saat mereka datang. Pak Wiryo mengayuh becaknya menyusuri jalan bambu yang sama, namun entah mengapa suasana kini terasa sedikit berbeda. Kabut yang tadi cukup tebal perlahan mulai menipis. Cahaya matahari pagi juga mulai menembus celah-celah bambu yang menjulang tinggi. Namun perasaan aneh itu masih belum hilang dari hati Pak Wiryo. Ia masih memikirkan satu hal yang sama. Pasar? Pasar yang tidak ia lihat. Pasar yang seolah hanya bisa didatangi oleh nenek itu. Pak Wiryo akhirnya memberanikan diri bertanya. Nek, tadi pasarnya ramai. Nenek itu tampak tersenyum kecil dari kursi belakang. Lumayan, Pak. Jawabannya singkat. Namun anehnya, Pak Wiryo tidak mendengar suara keramaian sedikit pun saat menunggu tadi. Tidak ada suara orang berbicara. Tidak ada suara pedagang menawarkan barang. Tidak ada suara langkah kaki. Padahal jika benar ada pasar, seharusnya tempat itu sangat ramai. Tak lama kemudian, mereka keluar dari jalur bambu itu. Suasana desa langsung terasa normal kembali. Suara ayam, suara anak-anak, dan aktivitas pagi warga mulai terdengar. Pak Wiryo merasa seperti baru saja keluar dari tempat yang berbeda. Seolah jalan bambu itu adalah batas antara dua dunia. Namun ia segera mengusir pikiran aneh itu. Baginya, yang penting perjalanan sudah selesai dan ia mendapat bayaran. Setelah sampai di jalan dekat pasar desa, nenek itu meminta berhenti. Pak Wiryo segera menurunkan kaki dari pedal. Nenek itu turun perlahan dari becak. Seperti sebelumnya, gerakannya sangat ringan. Ia lalu mengambil sesuatu dari kantong kecil di pinggangnya. Beberapa lembar uang. Ini untuk ongkosnya, Pak. Pak Wiryo menerimanya dengan kedua tangan. Ketika nenek itu berjalan menjauh, Pak Wiryo sempat melihat uang yang ia pegang. Jumlahnya cukup banyak. Bahkan lebih dari tarif biasanya. Pak Wiryo tersenyum puas. Hari ini lumayan juga, gumamnya. Namun ia tidak menyadari satu hal aneh. Selama nenek itu berjalan menjauh, tidak ada satupun orang di sekitar yang menoleh ke arahnya. Seolah tidak ada yang melihat nenek itu sama sekali. Pak Wiryo kemudian kembali mengayuh becaknya ke arah rumah. Ia berniat beristirahat sebentar sebelum kembali mencari penumpang lain. Perjalanan menuju rumahnya tidak terlalu jauh. Sekitar 20 menit dari pasar desa. Sepanjang perjalanan, ia terus memikirkan pengalaman aneh tadi. Namun lama-lama ia mulai menganggap semuanya sebagai kebetulan saja. Mungkin memang ada pasar kecil di balik hutan bambu yang belum pernah ia lihat. Sesampainya di rumah, Pak Wiryo langsung memarkir becaknya di halaman kecil. Rumahnya sederhana. Dinding papan, lantai semen, dan halaman kecil dengan pohon pisang di samping. Ia masuk ke dalam rumah sambil masih memegang uang pemberian nenek tadi. Istrinya, Bu Sari, sedang menanak nasi di dapur. Dapat penumpang pagi-pagi, tanya Bu Sari. Pak Wiryo mengangguk. Iya, nenek mau ke pasar. Namun saat Pak Wiryo membuka tangannya untuk memperlihatkan uang itu, ia langsung terdiam. Bu Sari juga ikut terdiam. Di telapak tangan Pak Wiryo, bukan uang yang terlihat, melainkan beberapa lembar daun kering. Daun bambu yang rapuh. Pak Wiryo membeku. Padahal ia sangat yakin, beberapa menit yang lalu benda itu adalah uang sungguhan. Dan saat itulah untuk pertama kalinya, Pak Wiryo mulai sadar. Penumpang yang ia antar pagi tadi,
Mungkin bukan manusia biasa. Penumpang yang selalu datang. Pak Wiryo masih menatap daun-daun kering di tangannya dengan wajah pucat. Tangannya gemetar, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja ia lihat. Beberapa menit yang lalu, ia sangat yakin benda itu adalah uang. Bu Sari yang berdiri di depannya juga ikut bingung. "Pak, tadi benar uang?" tanyanya pelan. Pak Wiryo mengangguk perlahan. "Iya, tadi jelas uang. Bahkan banyak. Namun kini yang tersisa hanyalah beberapa lembar daun bambu yang rapuh. Ketika disentuh sedikit saja, daun itu hampir hancur menjadi serpihan kecil." Pak Wiryo mencoba berpikir logis. "Mungkin aku salah lihat," katanya mencoba menenangkan diri. Namun dalam hatinya, ia tahu itu bukan kesalahan. Ia ingat dengan jelas bagaimana nenek itu menyerahkan uang kepadanya. Bahkan jumlahnya cukup banyak. Namun Bu Sari mencoba menenangkan suaminya. "Sudahlah, Pak. Mungkin cuma kebetulan." Pak Wiryo mengangguk, meski rasa aneh masih mengganjal di hatinya. Hari itu Pak Wiryo tetap keluar mencari penumpang seperti biasa. Ia kembali mangkal di tempat yang sama, di dekat pohon trembesi besar di pinggir jalan desa. Seperti biasanya, pasar mulai ramai menjelang siang. Beberapa ibu-ibu meminta diantar ke pasar. Ada juga seorang bapak yang ingin pergi ke sawah. Hari itu berjalan cukup normal. Namun Pak Wiryo masih terus memikirkan kejadian pagi tadi. Hari mulai sore ketika Pak Wiryo akhirnya pulang. Tubuhnya terasa lelah setelah seharian mengayuh becak. Namun pikirannya masih teringat pada nenek misterius itu. Ia bahkan sempat bertanya kepada beberapa warga pasar. Di balik hutan bambu itu ada pasar juga, ya? Namun semua orang menjawab hal yang sama. Tidak ada pasar di sana. Jawaban itu membuat Pak Wiryo semakin bingung. Keesokan paginya, Pak Wiryo kembali bangun seperti biasa. Ia keluar rumah sebelum matahari terbit. Udara pagi terasa sejuk. Kabut tipis masih menggantung di jalan desa. Pak Wiryo mengayuh becaknya menuju tempat mangkal. Semua terasa normal. Namun begitu ia sampai di bawah pohon trembesi itu, jantungnya langsung berdegup lebih cepat. Di sana, sudah ada seseorang berdiri. Sosok itu berdiri diam di pinggir jalan. Mengenakan kebaya lama. Dengan kerudung tipis yang menutupi rambut putihnya. Nenek itu. Nenek yang sama seperti kemarin. Pak Wiryo merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia tidak tahu harus merasa senang atau takut. Namun sebelum ia sempat mengatakan apapun, nenek itu sudah tersenyum. "Saya ingin ke pasar lagi, Pak." Suaranya sama seperti kemarin. Tenang. Lembut. Namun entah kenapa membuat udara di sekitar terasa lebih dingin. Pak Wiryo terdiam beberapa detik. Dalam pikirannya, ia teringat daun-daun kering yang kemarin berubah dari uang. Namun di sisi lain, ia juga ingat satu hal. Kemarin ia menerima bayaran yang cukup banyak. Meski akhirnya berubah. Tetapi saat menerima, uang itu benar-benar terlihat nyata. Akhirnya Pak Wiryo menghela napas pelan. "Baik, Nek. Silakan naik." Nenek itu kembali duduk di kursi becak. Seperti kemarin. Becak itu kembali terasa aneh. Terlalu ringan. Seolah tidak ada orang yang duduk di sana. Pak Wiryo mulai mengayuh lagi menuju jalan bambu. Dan tanpa ia sadari, perjalanan itu bukan hanya terjadi 2 kali. Melainkan akan menjadi sesuatu yang terjadi setiap hari. Suara yang tak terlihat. Hari itu menjadi awal dari sesuatu yang berbeda. Pak Wiryo kembali mengayuh becaknya memasuki jalan bambu bersama nenek misterius itu. Namun kali ini, perasaannya tidak lagi sama seperti sebelumnya. Jika kemarin ia hanya merasa aneh, hari ini ia mulai merasa takut. Udara yang mereka lewati terasa lebih dingin dari biasanya. Bahkan sinar matahari pagi yang tadi terang perlahan memudar ketika mereka masuk lebih dalam ke jalur bambu itu. Seolah-olah cahaya tidak berani masuk terlalu jauh. Pak Wiryo mencoba tetap fokus mengayuh. Namun kali ini, ia mulai memperhatikan sesuatu yang sebelumnya tidak ia sadari. Di antara batang-batang bambu, seperti ada bayangan yang bergerak. Cepat. Sekilas. Lalu hilang. Pak Wiryo langsung menoleh ke arah itu. Namun tidak ada siapapun. Hanya bambu yang diam tertiup angin pelan. Jantung Pak Wiryo mulai berdetak lebih cepat. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Mungkin cuma bayangan, gumamnya dalam hati. Namun beberapa detik kemudian, ia melihatnya lagi. Kali ini lebih jelas. Seperti sosok manusia, berdiri diam di antara bambu. Namun ketika ia berkedip, sosok itu hilang. Pak Wiryo tidak berani menoleh terlalu lama. Tangannya mulai berkeringat meski udara terasa dingin. Ia hanya terus mengayuh, berharap perjalanan ini segera selesai. Namun justru saat itulah, ia mulai mendengar sesuatu. Pelan. Sangat pelan. Seperti suara orang berbicara.
Pak Wiryo mengernyit. Ia mencoba fokus mendengarkan. Suara itu semakin jelas. Seperti banyak orang sedang berbicara bersamaan. Ada suara tawar-menawar. Ada suara langkah kaki. Ada suara benda-benda dipindahkan. Seperti suasana pasar. Namun anehnya, di depan mata Pak Wiryo tidak ada apa-apa. Pak Wiryo langsung menghentikan kayuhannya sejenak. Ia menoleh ke belakang. "Nek, dengar itu." Nenek itu tidak langsung menjawab. Ia hanya tersenyum kecil. "Seperti biasa." "Terus saja, Pak," katanya pelan. Jawaban itu justru membuat Pak Wiryo semakin merinding. Pak Wiryo kembali mengayuh. Namun kini ia tidak bisa mengabaikan suara itu lagi. Semakin mereka mendekat, suara itu semakin ramai. Seperti pasar sungguhan. Namun tetap saja, tidak ada satupun orang yang terlihat. Hanya suara. Hanya bayangan. Tanpa wujud. Ketika mereka akhirnya sampai di titik yang sama seperti sebelumnya, Pak Wiryo langsung berhenti. Tanah lapang itu masih terlihat kosong. Tidak ada apa-apa. Namun sekarang, ia bisa mendengar semuanya dengan jelas. Suara pasar itu seperti berada tepat di sekelilingnya. Sangat dekat. Terlalu dekat. Nenek itu turun seperti biasa. Namun kali ini, sebelum berjalan pergi, ia berhenti sejenak. Lalu berkata dengan suara yang sedikit berbeda. Lebih dalam. Lebih berat. "Jangan melihat terlalu jauh, Pak." Pak Wiryo terdiam. Ia tidak mengerti maksudnya. Namun kalimat itu terasa seperti peringatan. Nenek itu kemudian berjalan ke depan. Dan seperti sebelumnya, perlahan menghilang di antara kabut. Namun kali ini berbeda. Pak Wiryo tidak hanya melihatnya menghilang. Ia juga melihat bayangan lain di sekitarnya. Banyak. Berdiri diam. Seolah sedang memperhatikannya. Dan untuk pertama kalinya, Pak Wiryo sadar, ia tidak sendirian di tempat itu. Waktu yang hilang. Pak Wiryo berdiri kaku di samping becaknya. Nafasnya terasa berat meskipun ia tidak sedang mengayuh. Kabut di tanah lapang itu semakin tebal, dan bayangan-bayangan samar yang tadi ia lihat perlahan menghilang seperti ditelan udara. Suara pasar yang tadi ramai perlahan memudar. Tawar-menawar yang tadinya terdengar jelas kini berubah menjadi bisikan samar. Lalu, semuanya kembali sunyi. Hanya tersisa suara bambu yang berderit pelan tertiup angin. Pak Wiryo menelan ludah. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanya perasaan. Namun hatinya tahu, sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi. Pak Wiryo akhirnya duduk kembali di becaknya. Ia menunggu seperti biasa. Namun kali ini menunggu terasa jauh lebih lama. Kabut semakin tebal. Udara semakin dingin. Dan perasaan tidak nyaman di dadanya semakin kuat. Ia mencoba melihat ke arah tempat nenek itu tadi berjalan. Namun yang terlihat hanya kabut putih yang menggantung di antara batang bambu. Tiba-tiba suara langkah kaki terdengar lagi. Pelan. Teratur. Pak Wiryo langsung menoleh. Dari balik kabut, sosok nenek itu muncul kembali. Sama seperti sebelumnya. Di tangannya ada kantong belanja. Namun kali ini Pak Wiryo merasa sesuatu berbeda. Di belakang nenek itu, seperti ada bayangan lain yang berjalan. Namun ketika ia mencoba melihat lebih jelas, bayangan itu hilang. "Nak, sudah lama menunggu?" tanya nenek itu seperti biasa. Pak Wiryo menggeleng cepat. "Tidak, Nek." Padahal sebenarnya ia tidak tahu sudah berapa lama berada di sana. Perasaan waktunya terasa aneh. Seperti beberapa menit. Namun juga seperti sangat lama. Nenek itu naik kembali ke becak tanpa banyak bicara. Pak Wiryo mulai mengayuh kembali keluar dari hutan bambu. Namun baru beberapa kayuhan, ia merasa tubuhnya sangat lelah. Lebih lelah daripada biasanya. Padahal jarak yang ia tempuh tidak jauh. Keringat mulai muncul di dahinya meski udara terasa dingin. Tangannya terasa berat ketika memegang setang becak. Akhirnya mereka keluar dari jalan bambu. Suasana desa kembali normal. Anak-anak berlari di jalan. Pedagang mulai membuka lapak. Suara kehidupan desa kembali terdengar. Namun ketika Pak Wiryo melihat posisi matahari, ia langsung terkejut. Matahari sudah hampir berada di atas kepala. Padahal saat masuk hutan tadi, hari masih pagi. Pak Wiryo berhenti sebentar. Ia mencoba mengingat. Perjalanan masuk hutan tadi seharusnya hanya beberapa menit. Menunggu nenek berbelanja juga tidak lama. Namun sekarang hari sudah hampir siang. Seolah beberapa jam telah hilang begitu saja. Pak Wiryo merasakan jantungnya berdegup keras. Nenek itu turun di tempat yang sama seperti biasanya. Ia kembali memberikan uang kepada Pak Wiryo. Namun kali ini Pak Wiryo tidak langsung melihatnya. Ia hanya menerima dengan tangan gemetar. "Terima kasih, Pak," kata nenek itu. Suaranya tetap lembut. Namun kali ini terasa lebih dingin.
Nenek itu berjalan menjauh perlahan. Sama seperti sebelumnya. Dan seperti sebelumnya juga, tidak ada seorang pun di sekitar yang memperhatikannya. Seolah nenek itu tidak terlihat oleh siapapun selain Pak Wiryo. Pak Wiryo hanya berdiri diam. Merasa semakin yakin bahwa dirinya telah terlibat dalam sesuatu yang tidak biasa. Dan tanpa ia sadari, setiap hari yang ia habiskan mengantar nenek itu, perlahan mulai mengambil sesuatu darinya. Sesuatu yang bahkan lebih berharga daripada uang. Waktunya. Peringatan orang tua desa. Sejak hari itu, tubuh Pak Wiryo mulai sering terasa lemah. Awalnya ia mengira hanya kelelahan biasa karena terlalu lama mengayuh becak. Namun semakin hari, rasa lelah itu semakin aneh. Bukan hanya capek di badan. Kadang kepalanya terasa berat, kadang pandangannya seperti berkunang-kunang. Yang paling aneh, semua itu hanya terjadi setelah ia mengantar nenek misterius itu ke jalan bambu. Suatu pagi setelah perjalanan dari hutan bambu, Pak Wiryo duduk lama di tempat mangkalnya. Wajahnya terlihat pucat. Beberapa tukang becak lain yang biasa mangkal di sana mulai memperhatikan. "Pak Wiryo, kok kelihatan capek sekali?" tanya seorang temannya. Pak Wiryo hanya tersenyum kecil. "Ah, cuma kurang tidur." Namun sebenarnya ia sendiri merasa ada yang tidak beres dengan tubuhnya. Hari itu, Pak Wiryo memutuskan pulang lebih cepat. Ia berjalan pelan melewati jalan desa menuju rumahnya. Langkahnya terasa berat, seperti membawa beban yang tidak terlihat. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan seorang lelaki tua yang sedang duduk di depan rumah kayu sederhana. Lelaki itu adalah Mbah Karto, orang paling tua di desa itu. Orang-orang sering datang kepadanya untuk meminta nasihat. Mbah Karto memperhatikan Pak Wiryo cukup lama. "Wiryo," panggilnya pelan. Pak Wiryo berhenti. "Iya, Mbah." Mbah Karto menyipitkan mata sejenak. "Kamu akhir-akhir ini sering lewat jalan bambu, ya?" Pak Wiryo langsung terdiam. Ia tidak pernah bercerita kepada siapapun tentang nenek itu. Namun Mbah Karto seperti sudah tahu. Pak Wiryo akhirnya mengangguk. "Iya, Mbah, saya sering mengantar penumpang ke sana." Mbah Karto tidak langsung menjawab. Ia hanya menghela napas panjang. Lalu berkata dengan suara yang sangat pelan. "Itu bukan jalan biasa." Pak Wiryo mulai merasakan sesuatu dingin merambat di punggungnya. "Tempat itu, jalan menuju Pasar Bunian," lanjut Mbah Karto. Pak Wiryo merasakan jantungnya berdetak lebih keras. Ia pernah mendengar cerita tentang Pasar Bunian sejak kecil. Pasar gaib yang konon berada di dunia yang tidak terlihat manusia. Namun ia selalu menganggap itu hanya cerita lama. "Orang yang terlalu sering datang ke sana," kata Mbah Karto lagi. "Biasanya tidak kembali seperti semula." Pak Wiryo menelan ludah. "Apa maksudnya, Mbah?" Mbah Karto menatapnya dalam-dalam. "Sedikit demi sedikit, mereka diambil." Pak Wiryo merinding. "Diambil apa, Mbah?" Mbah Karto menjawab dengan suara hampir berbisik. "Umurnya." Pak Wiryo terdiam cukup lama. Ia mencoba menertawakan hal itu. Namun ia teringat satu hal. Waktu yang hilang. Tubuh yang tiba-tiba lemah. Dan uang yang berubah menjadi daun. Semua kejadian itu kembali muncul di pikirannya. Sebelum Pak Wiryo pergi, Mbah Karto berkata sekali lagi. "Kalau penumpang itu datang lagi, jangan antar." Pak Wiryo mengangguk pelan. Namun di dalam hatinya ada satu masalah besar. Nenek itu selalu datang sebelum matahari terbit. Dan entah kenapa, setiap kali melihatnya, Pak Wiryo selalu merasa sulit menolak. Seolah ada sesuatu yang membuatnya harus mengantar. Dan esok pagi, nenek itu pasti akan datang lagi. Pasar yang mulai terlihat. Malam itu Pak Wiryo hampir tidak bisa tidur. Kata-kata Mbah Karto terus terngiang di kepalanya. Itu jalan menuju Pasar Bunian, sedikit demi sedikit mereka diambil, umurnya. Pak Wiryo mencoba menenangkan dirinya sendiri. Ia berkali-kali berkata dalam hati bahwa semua itu hanya cerita orang tua desa. Namun setiap kali ia menutup mata, bayangan hutan bambu itu muncul kembali. Kabut, bayangan-bayangan samar, dan suara pasar yang tidak terlihat. Menjelang subuh, Pak Wiryo akhirnya bangun. Udara pagi masih dingin. Kabut tipis menyelimuti jalan desa seperti biasanya. Namun kali ini langkah Pak Wiryo terasa berat ketika ia keluar rumah. Ia teringat pesan Mbah Karto. Jika nenek itu datang lagi, jangan antar. Pak Wiryo menarik napas panjang. Hari ini ia bertekad menolak. Pak Wiryo sampai di tempat mangkalnya. Pohon trembesi tua berdiri seperti biasa di pinggir jalan. Ia memarkir becaknya dan duduk menunggu. Beberapa menit berlalu. Tidak ada siapa-siapa. Pak Wiryo mulai merasa sedikit lega. Mungkin nenek itu tidak datang hari ini. Namun saat kabut pagi mulai menipis,
Pak Wiryo melihat sesuatu di ujung jalan. Sosok itu berjalan perlahan. Semakin dekat. Langkahnya tenang. Dan ketika kabut benar-benar tersibak, Pak Wiryo langsung mengenalinya. Nenek itu, pakaiannya sama. Senyumnya juga sama. Seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Nak, antar saya ke pasar lagi. Suaranya tetap lembut seperti biasa. Namun kali ini Pak Wiryo tidak langsung menjawab. Ia teringat pesan Mbah Karto. Dengan hati berdebar, Pak Wiryo berkata pelan. Maaf, Nek, hari ini saya tidak bisa. Beberapa detik suasana menjadi sangat sunyi. Nenek itu tidak marah. Ia hanya menatap Pak Wiryo dengan mata yang dalam. Lalu tersenyum. Senyum yang kali ini terasa berbeda. Lebih dingin. Tidak bisa, atau tidak mau? Pak Wiryo tidak tahu harus menjawab apa. Namun sebelum ia sempat berkata lagi, kakinya bergerak sendiri. Pak Wiryo tidak mengerti apa yang terjadi. Tangannya secara otomatis memutar becak. Kakinya mulai mengayuh. Padahal ia tidak berniat melakukan itu. Nenek itu naik ke kursi becak seperti biasanya. Dan perjalanan menuju hutan bambu dimulai lagi. Semakin mereka masuk ke jalan bambu, suasana terasa semakin berbeda dari sebelumnya. Kabut kali ini jauh lebih tebal. Udara terasa sangat dingin. Namun yang paling mengejutkan, Pak Wiryo mulai melihat sesuatu. Di kejauhan, di antara kabut, ada cahaya. Seperti lampu-lampu kecil yang berjejer. Jantung Pak Wiryo berdegup keras. Cahaya-cahaya itu semakin jelas. Dan bersama cahaya itu, suara pasar kembali terdengar. Namun kali ini tidak hanya suara. Pak Wiryo mulai melihat sosok-sosok bergerak. Orang-orang berjalan. Pedagang membuka dagangan. Pembeli berlalu lalang. Pasar itu akhirnya mulai terlihat. Namun ada satu hal yang membuat darah Pak Wiryo terasa membeku. Tidak satu pun dari mereka terlihat seperti manusia biasa. Wajah yang sebenarnya. Becak Pak Wiryo berhenti dengan sendirinya. Ia tidak mengerem. Namun roda itu berhenti tepat di depan sesuatu yang kini tidak lagi bisa ia anggap kosong. Di hadapannya, pasar itu benar-benar ada. Lampu-lampu gantung menyala redup di antara bambu. Warung-warung berdiri berjejer, terbuat dari kayu tua yang tampak lapuk. Orang-orang berlalu lalang, namun gerakan mereka terasa aneh. Tidak wajar. Terlalu pelan, lalu tiba-tiba terlalu cepat. Pak Wiryo membeku di tempatnya. Suara pasar kini terdengar sangat jelas. Tawar-menawar, langkah kaki, suara benda jatuh. Namun semua suara itu terdengar, seperti berasal dari tempat yang jauh, meskipun sebenarnya sangat dekat. Seolah telinga Pak Wiryo tidak sepenuhnya berada di dunia yang sama. Ia menelan ludah. Tangannya gemetar di setang becak. Nak, kita sudah sampai. Suara nenek itu terdengar dari belakang. Pak Wiryo tidak langsung menoleh. Ia tidak berani. Namun perlahan, ia memaksa dirinya melihat ke belakang. Dan disitulah, napasnya langsung tercekat. Wajah nenek itu tidak lagi sama. Matanya yang tadi terlihat tenang kini tampak lebih dalam. Terlalu dalam. Seperti tidak memiliki batas. Kulitnya terlihat lebih pucat. Dan senyumnya terlalu lebar untuk wajah manusia. Pak Wiryo ingin berteriak. Namun suaranya tidak keluar. Tubuhnya terasa kaku. Seolah tidak bisa digerakkan. Nenek itu turun dari becak perlahan. Namun kali ini, langkahnya tidak menyentuh tanah. Ia seperti melayang tipis di atas permukaan tanah. Masuklah, Pak, katanya pelan. Suaranya kini terdengar berbeda. Berlapis. Seperti lebih dari satu suara berbicara bersamaan. Pak Wiryo menggeleng keras dalam hati. Ia ingin pergi. Ia ingin kabur. Namun tubuhnya tidak mau bergerak. Perlahan, Pak Wiryo turun dari becaknya. Bukan karena ia mau. Namun karena kakinya melangkah sendiri. Ia berjalan memasuki pasar itu. Setiap langkah terasa berat. Seolah ia melangkah semakin jauh dari dunia yang ia kenal. Saat ia mulai melihat lebih jelas, ia menyadari sesuatu yang membuat tubuhnya semakin dingin. Orang-orang di pasar itu tidak memiliki wajah yang normal. Ada yang wajahnya kabur. Ada yang matanya kosong. Ada yang tersenyum, tapi tidak berkedip. Beberapa dari mereka berhenti, menoleh ke arah Pak Wiryo. Dan saat itu juga, Pak Wiryo sadar, mereka semua sedang memperhatikannya. Seolah ia adalah sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Nenek itu berdiri di depan Pak Wiryo. Senyumnya semakin lebar. Selama ini, kamu hanya mengantar, katanya pelan. Sekarang, kamu bisa melihat. Pak Wiryo gemetar. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar mengerti. Selama ini, ia bukan sekadar tukang becak. Ia adalah seseorang yang sedang dibawa
Lebih dalam? Ke dunia yang bukan miliknya. Jalan pulang yang tertutup. Pak Wiryo berdiri di tengah pasar itu dengan tubuh gemetar. Puluhan, bahkan mungkin ratusan pasang mata kini tertuju padanya. Makhluk-makhluk itu tidak lagi sekadar berjalan. Mereka berhenti, menatap, memperhatikan setiap gerakannya. Dan suasana yang tadinya hanya terasa aneh, kini berubah menjadi ancaman yang nyata. Pak Wiryo mencoba mundur perlahan. Langkahnya goyah. Namun setiap kali ia bergerak, makhluk-makhluk itu ikut bergerak. Perlahan. Mengikutinya. Seolah tidak ingin membiarkannya pergi. Napas Pak Wiryo mulai memburu. Ia sadar satu hal. Ia tidak seharusnya berada di tempat ini. Pak Wiryo menoleh ke belakang. Ia mencari becaknya. Mencari jalan keluar. Dan ia melihatnya. Becaknya masih berada di tempat tadi. Namun jaraknya terasa sangat jauh. Padahal secara logika, hanya beberapa langkah saja. Seolah ruang di tempat itu berubah. Nak, suara nenek itu terdengar lagi. Kini lebih dekat. Lebih dalam. Lebih menguasai. Pak Wiryo menoleh. Nenek itu berdiri tepat di depannya. Dengan senyum yang kini tidak lagi bisa disebut manusiawi. Kenapa takut? Katanya pelan. Padahal jelas, ia tahu jawabannya. Pak Wiryo ingin menjawab, namun mulutnya kaku. Tidak bisa bergerak. Nenek itu mengangkat tangannya. Menunjuk ke arah sekeliling. Ini, tempat kami. Tiba-tiba, makhluk-makhluk itu mulai mendekat. Satu persatu. Langkah mereka pelan. Namun pasti. Beberapa dari mereka mengulurkan tangan. Jari-jari mereka panjang. Kaku. Dan terasa dingin bahkan dari kejauhan. Pak Wiryo panik. Ia mengumpulkan seluruh tenaganya. Dan untuk pertama kalinya, ia berhasil bergerak. Ia berbalik. Berlari menuju becaknya. Langkahnya terasa berat. Seperti berlari di dalam air. Namun ia terus memaksa. Makhluk-makhluk itu kini bergerak lebih cepat. Suara langkah mereka memenuhi udara. Suara yang tidak terdengar seperti manusia. Akhirnya, Pak Wiryo mencapai becaknya. Ia langsung naik. Tangannya gemetar saat memegang setang. Dan tanpa menoleh lagi, ia mengayuh sekuat tenaga. Jalan bambu di depannya tampak berputar. Kabut semakin tebal. Namun Pak Wiryo tidak berhenti. Ia terus mengayuh. Lebih cepat. Lebih cepat. Hingga tiba-tiba, semuanya menjadi terang. Pak Wiryo terjatuh dari becaknya. Tubuhnya menghantam tanah jalan desa. Napasnya terengah-engah. Ketika ia melihat ke belakang, jalan bambu itu kembali seperti biasa. Sunyi. Normal. Tidak ada apa-apa. Seolah semua yang terjadi tadi, tidak pernah ada. Namun saat ia mencoba berdiri, ia merasakan sesuatu yang sangat aneh. Tubuhnya terasa jauh lebih lemah. Lebih tua. Tangannya gemetar. Dan napasnya terasa berat. Seolah dalam satu perjalanan itu, ia telah kehilangan sesuatu yang tidak bisa kembali. Dan yang paling mengerikan, ia tahu, ini belum benar-benar berakhir. Upah yang sebenarnya. Pak Wiryo masih terbaring di pinggir jalan desa. Napasnya belum kembali normal. Dadanya naik turun dengan berat, seolah paru-parunya baru saja dipaksa bekerja jauh lebih keras dari biasanya. Beberapa warga yang lewat mulai memperhatikannya. Pak Wiryo? Kenapa, Pak? Suara itu terdengar jauh di telinganya. Namun Pak Wiryo tidak langsung menjawab. Ia masih mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Apakah semua itu nyata? Atau hanya mimpi buruk? Beberapa warga membantu Pak Wiryo duduk. Air minum diberikan kepadanya. Pak Wiryo meneguknya perlahan. Tangannya masih gemetar. Ketika ia melihat ke arah jalan bambu, tempat itu terlihat seperti biasa. Tenang. Sunyi. Tidak ada kabut. Tidak ada pasar. Tidak ada makhluk aneh. Hari itu Pak Wiryo langsung pulang ke rumah. Bu Sari terkejut melihat kondisi suaminya. Wajah Pak Wiryo terlihat jauh lebih pucat dari biasanya. Matanya tampak lelah. Bahkan jalannya sedikit membungkuk. Pak, kenapa? Tanya Bu Sari khawatir. Pak Wiryo hanya menjawab pendek. Aku tidak akan mengantar ke jalan bambu itu lagi. Beberapa hari berlalu. Pak Wiryo benar-benar menepati janjinya. Ia tetap bekerja seperti biasa, tetapi ia selalu menghindari jalan bambu itu. Jika ada penumpang yang meminta lewat sana, ia langsung menolak. Dan anehnya, nenek itu tidak pernah muncul lagi. Namun satu hal mulai terasa aneh. Tubuh Pak Wiryo tidak pernah kembali seperti dulu. Ia cepat lelah. Kayuhannya tidak sekuat biasanya. Kadang ia harus berhenti untuk menarik napas. Padahal dulu ia bisa mengayuh becak seharian tanpa masalah. Suatu sore, Pak Wiryo kembali bertemu Mbah Karto. Orang tua desa itu memperhatikannya dengan wajah serius. Kamu sudah masuk ke sana, ya?
Tanya Mbah Karto pelan. Pak Wiryo terdiam. Beberapa detik kemudian ia mengangguk. Mbah Karto menghela napas panjang. Kamu masih beruntung bisa kembali, kata Mbah Karto. Pak Wiryo menatapnya bingung. Beruntung? Mbah Karto mengangguk. Tidak semua orang yang melihat pasar itu bisa pulang. Pak Wiryo menelan ludah. Namun masih ada satu hal yang membuatnya penasaran. Kalau begitu, apa yang mereka ambil dariku? Mbah Karto menatap Pak Wiryo cukup lama. Lalu ia berkata dengan suara pelan. Upah. Pak Wiryo mengerutkan kening. Upah? Mbah Karto mengangguk. Kamu pikir selama ini kamu mengantar mereka dengan gratis? Pak Wiryo merinding. Di dunia mereka, lanjut Mbah Karto, tidak ada yang gratis. Pak Wiryo mulai merasakan sesuatu yang dingin di dadanya. Kalau begitu, upahnya apa? Mbah Karto menatapnya dalam-dalam. Waktu hidupmu. Pak Wiryo terdiam. Angin sore berhembus pelan. Daun bambu di kejauhan bergoyang perlahan. Pak Wiryo menatap tangannya. Tangannya memang terlihat lebih tua dari sebelumnya. Keriputnya lebih dalam. Tenaganya juga tidak lagi sama. Baru saat itulah ia mengerti. Setiap perjalanan yang ia lakukan, setiap hari ia mengantar nenek itu, ia tidak hanya menerima uang. Ia juga membayar sesuatu. Dengan umurnya sendiri. Sejak hari itu, Pak Wiryo tidak pernah lagi melewati jalan bambu tersebut. Namun kadang-kadang, di pagi yang sangat berkabut, ia masih melihat bayangan seseorang berdiri di ujung jalan. Seorang nenek yang menunggu becak. Dan setiap kali melihat bayangan itu, Pak Wiryo hanya melakukan satu hal. Ia segera memutar becaknya dan mengayuh ke arah yang berlawanan. Karena sekarang ia tahu, tidak semua penumpang boleh diantar.